Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Winnie Fitri Astuti, dan teman saya, Sulfiana. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil artikel seminar kami yang berjudul Pengembangan ELKPD berbasis RME atau Realistic Mathematics Education pada materi pengolahan data kelas 4 SD yang diampu oleh dosen mata kuliah seminar pendidikan yaitu Asisten Profesor Dr. Nur Izzati, SPD, MSI. Baiklah, langsung saja kita masuk yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya Winnie Fitri Astuti akan menjelaskan mengenai artikel kami yaitu pengembangan ELKPD berbasis RME atau Realistic Mathematics Education pada materi pengolahan data kelas 4 SD. Yang saya bahas mengenai pendahuluan. Di dalam pendahuluan kami itu terdapat penjelasan mengenai pendidikan, terus dari pendidikan itu terdapat permasalahan. Di dalam permasalahan itu ditemukan solusi berupa bahan ajar. Bahan ajar yang kami buat merupakan ELKPD. ELKPD yang kami buat berbasis RME atau Realistic Mathematics Education. Kemudian dari pengembangan ELKPD yang kami buat ini memiliki tujuan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendidikannya. Pendidikan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh sebuah negara. Pendidikan di sebuah negara dikatakan penting karena sebuah generasi penerus yang tercetak dinyatakan berkualitas atau tidak tergantung dari pendidikan yang ia tempuh di negaranya, yang kemudian akan menjadikan senjata dalam kemajuan negaranya. Negara yang hebat tentu akan mendudukkan pendidikan dalam prioritas yang harus diperhatikan karena merupakan salah satu upaya memperbaiki sumber daya manusia demi menuntas sebuah kemiskinan yang terjadi. Melihat begitu pentingnya peran dari sebuah pendidikan, maka sebuah negara akan berlomba untuk memajukan pendidikan di negaranya, termasuk Indonesia. Dari pendidikan yang ada di Indonesia terdapat permasalahan, yaitu permasalahan di pendidikan di Indonesia yaitu masih banyaknya mengalami permasalahan di bidang pembelajaran. Permasalahan yang dimaksud dapat berupa 1. Fasilitas yang belum memadai, 2. Kualitas guru yang belum mencukupi, dan yang ketiga yaitu pembelajaran yang diberikan tenaga pendidik belum mampu menjadikan sebuah pembelajaran menjadi pembelajaran yang bermakna. Dengan permasalahan itu terdapat solusi yaitu dibuatkan sebuah bahan ajar. Bahan ajar merupakan hal pokok yang harus disiapkan oleh pengajar sebelum ia memulai pembelajaran. Menurut Percival dan Ellington, dalam Sitepu tahun 2014 halaman 19 hingga 20, bahwa sumber belajar yang dipakai dalam pendidikan dan pelatihan adalah sebuah sistem yang terdiri atas sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Menurut Nosanti dan Khairani tahun 2016, salah satu sumber belajar yang dengan sengaja dibuat untuk keperluan pembelajaran adalah bahan ajar cetak berupa LKS atau kepanjangannya lembar kerja siswa yang sekarang dikenal dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Bahan ajar yang akan dibuat itu berupa ELKPD. Azan mengatakan tujuan dibuatnya lembar kerja yaitu untuk menuntun siswa akan berbagai kegiatan yang perlu diberikan serta mempertimbangkan proses berpikir
yang akan ditumbuhkan pada diri siswa. Lembar kerja yang dirancang pada masa pandemi ini itu adalah lembar kerja yang bisa digunakan dan diakses melalui media online yang disebut dengan ELKPD atau Elektronik Lembar Kerja Peserta Didik. Tujuan dari pengembangan ELKPD adalah agar siswa mampu mempelajari materi terlebih dahulu secara individu maupun berkelompok sehingga siswa akan memahami materi lebih awal sebelum guru menjelaskan materi. ELKPD yang dibuat itu berbasis RME atau Realistic Mathematics Education. Menurut Chiang, tahun 2015, RME atau Realistic Mathematics Education memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mengalami langsung dari proses pembelajaran yang diberikan. Maksud dari RME atau di Indonesia dikenal dengan PMRI ialah mengubah bentuk pembelajaran terkhusus pembelajaran matematika di mana sebelumnya pembelajaran yang terjadi bukanlah berpusat dari guru. Maksudnya pembelajaran terjadi berpusat dari guru. Menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sehingga pembelajaran yang terjadi bukanlah pemberian bahan jadi kepada siswa. Adapun tujuan dari dibuatnya pengembangan ELKPD berbasis RME pada materi pengolahan data kelas 4 SD ialah tujuan yang pertama yaitu merancang lembar kerja yang tetap bisa digunakan dalam pembelajaran daring selama masa pandemi. Tujuan selanjutnya itu sebagai upaya menciptakan pembelajaran yang bermakna dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya yaitu mengenalkan kepada siswa sebuah pendekatan pembelajaran matematika di mana siswa mampu membangun model pembelajaran mereka masing-masing dan tentu berbeda-beda. Tujuan selanjutnya yaitu upaya pemberian bahan ajar kepada siswa yang lebih efektif. Tujuan selanjutnya yaitu membuat atau menyusun materi pembelajaran yang lebih tersusun dan terarah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang kami gunakan. Pada penelitian kami, jenis penelitian yang merupakan jenis penelitian research and development atau dikenal dengan penelitian dan pengembangan. Tahapan yang dilakukan oleh kami dalam menyelesaikan pengembangan LKPD ini yaitu mengikuti menurut Borg and Gall. Yaitu tahapannya yang pertama, tahap pengumpulan data, perencanaan, pengembangan rancangan produk, uji coba perorangan tahap 1, revisi hasil uji coba tahap 1, uji coba terbatas tahap 2, penyempurnaan produk hasil uji coba terbatas tahap 2. Uji coba secara luas tahap 3, dan penyempurnaan produk akhir, yang kemudian kami modifikasi menjadi beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, perencanaan, pengembangan rancangan produk, penyesuaian instrumen validasi, uji coba produk, dan penyempurnaan produk akhir. Modifikasi ini dilakukan karena pengembangan yang kami lakukan ini tidak sampai ke uji efektivitas, hingga tahapannya seperti yang dimodifikasi yang saya sebutkan. Jenis data yang kami gunakan ialah data kualitatif dan kuantitatif. Produk yang kami hasilkan yaitu elektronik lembar kerja peserta didik atau yang disingkat dengan ELKPD dengan berbasis RME atau Realistic Mathematics Education. Tadi sudah saya sebutkan mengenai tahap-tahapan yang kami gunakan dalam pengembangan ELKPD berbasis RME atau Realistic Mathematics Education.
pada materi pengolahan data kelas 4 SD. Selanjutnya, saya akan paparkan mengenai tahapan-tahapan yang kami lakukan. Yaitu tahapan yang pertama yaitu tahapan pengumpulan data. Dalam tahapan pengumpulan data ini, kami melakukan studi lapangan dan studi pustaka melalui observasi dan wawancara. Studi lapangan dilakukan untuk satu, mengumpulkan informasi mengenai kurikulum, kompetensi inti, dan kompetensi dasar pada materi pengolahan data. Yang kedua, untuk menganalisis kelemahan siswa pada pemahaman materi pengolahan data. Studi pustaka dilakukan untuk menganalisis buku ajar mengenai materi pemusatan data. Tahapan selanjutnya ialah tahapan perencanaan. Pada tahapan ini kami melakukan, yaitu yang kami lakukan ialah mengembangkan ELKPD berbasis RME atau Realistic Mathematics Education pada materi pengolahan data kelas 4 SD. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pengembangan produk. Di sini yang kami lakukan yaitu mengembangkan ELKPD berbasis RME atau Realistic Mathematics Education yang mengacu pada kurikulum 2013 pada materi pengolahan data menggunakan aplikasi Live Worksheet dalam pembuatan ELKPD-nya. Tahapan selanjutnya yaitu penyesuaian instrumen validasi. Instrumen validasi merupakan suatu angket yang berisi penilaian terhadap ELKPD yang telah dibuat. Isi dari instrumen validasi tersebut disesuaikan berdasarkan kebutuhan ELKPD, di mana instrumen validasi ini diberikan kepada dosen untuk dilihat kesesuaiannya. Tahapan selanjutnya yaitu uji coba produk. Kami melakukan uji coba dengan cara menguji kevalidan ELKPD kepada ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa untuk meningkatkan kualitas ELKPD serta untuk perbaikan dari kekurangan ELKPD yang kami buat. Validasi dilaksanakan di dua tempat, yaitu yang pertama di SD Negeri 016 Tanjung Pinang Timur, dan yang satu lagi di kediaman salah satu validator, yaitu Perumahan Agung, Blok Tipang nomor 18. Validasi dilakukan dengan dua validator, yaitu guru kelas 4 SD Negeri 016 Tanjung Pinang Timur, dan salah satu dosen pendidikan matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tahapan yang terakhir yaitu penyempurnaan produk akhir. Penyempurnaan dilakukan berdasarkan angket yang kami dapatkan dari uji coba produk. Penyempurnaan produk akhir dilakukan dengan berdasarkan uji coba yang dilakukan sebelumnya, serta berdasarkan penilaian dari ahli, yaitu guru kelas 4 SD Negeri 016 Tanjung Pinang Timur, dan salah satu dosen pendidikan matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Selanjutnya, hasil dari validasi dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Validasi LKPD dilakukan dengan menggunakan formulir validasi yang dievaluasi dengan pedoman skala Likert. Ada dua tabel. Tabel pertama yaitu kriteria validitas ELKPD berdasarkan skala Likert yang dimodifikasi menjadi sebagai berikut. Di mana di skala Likert ini dari 1 hingga 5, skor 5 itu berkategori sangat valid, skor 4 itu kategori valid, skor 3 itu kategori cukup valid, skor 2 itu kategori kurang valid, dan skor 1 itu kategori tidak valid. Jika skor ini memenuhi kriteria materi, bahasa, dan desain, maka diinterpretasi sesuai kriteria pada tabel selanjutnya, yaitu tabel 2. Tabel 2 ini kriteria interpretasi skor berdasarkan skala Likert yang telah dimodifikasi menjadi seperti ini. Rentangnya itu dari 1 sampai 5. Adapun skor 1,00 sampai 1,80 berkategori tidak valid, dengan skor 1,81
sampai 2,60 itu dengan kategori kurang valid, skor 2,61 sampai 3,40 kategori cukup valid, skor 3,41 hingga 4,20 kategori valid, dan skor yang terakhir yaitu 4,21 hingga 5 itu dengan kategori sangat valid. Jika skor rata-rata yang diperoleh lebih sama dengan 3,41, maka ELKPD tersebut dinyatakan valid dan layak digunakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai hasil dan pembahasan. ELKPD berbasis RME atau Realistic Mathematics Education pada materi pengolahan data dikembangkan dengan menggunakan aplikasi Live Worksheet. ELKPD yang dibuat disusun berdasarkan KI, KD, dan kurikulum yang berlaku pada saat ini, yaitu kurikulum 2013. ELKPD yang telah dibuat itu terdiri dari 3 pertemuan. ELKPD berbasis RME atau Realistic Mathematics Education pada materi pengolahan data tersusun dari identitas materi, yaitu materi KI atau kompetensi inti, KD kompetensi dasar, indikator, pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan ELKPD, kegiatan-kegiatan, dan soal. Setiap pertemuan yang ada pada ELKPD disajikan video pembahasan materi beserta contoh soal dan grafik sebagai pendukung materi ajar. Berikut gambaran dari salah satu pertemuan yang ada pada ELKPD kami. Ini merupakan cover depannya, ini bagian identitas materi, dan ini bagian isinya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sulfiana. Kepada Sulfiana dipersilahkan.